kita yang pegang kendali. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Biar hadirat Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang membajak tanah hati kita. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalanku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sudah beracara dalam hidup setiap kami Tuhan. Engkau siapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Urapi telinga kami Tuhan, hati kami untuk menerima firman-Mu. Teguran-Mu Tuhan dengan hati yang terbuka. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu, firman-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap menerima firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saya persilakan hambanya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Thank you semua. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Welcome to church. Saya hari ini agak grogi saudara, karena didatengin gubernur New Jersey. Jadi agak, So bear with me today, okay? Gimana saudara kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Tante Mayen, Om Winata, welcome back. Sudah lama di Australia, kita sudah kangen dengan nasi padangnya. So welcome back. Glad to have you here. Yeah. Jadi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di mana Pak Yunus sudah memulainya minggu kemarin. By the way, Pak Yunus lagi sedang ada di Florida. Beliau akan khotbah di Rock Tampa nanti jam 5 sore. And saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang always that you guys give me to be here. So I will spread and share the word of God as best as I can. So the theme from today, from last week actually, in continuation itu adalah shepherding in truth. Jadi penting sekali untuk kita itu digembalakan di dalam kebenaran saudara. Kebenaran siapa? Ya tentu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Banyak ajaran-ajaran, banyak berita dan banyak omongan-omongan di luar sana. Kalau kita nggak menjaga diri kita bisa terganggu dengan kebenaran kita. Jadi kebenaran kita diterima, didapatkan di dalam Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Lewat apa saudara? Tentu lewat merenungkan firman-Nya setiap hari, lewat berdoa setiap hari. Mungkin saudara yang ikut pelayanan di gereja lokal, di gereja ini, dan menjadi dampak buat komunitas kita. Shepherding in truth. Tuhan bilang seperti ini. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 dibilang, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. So if you are in Him, you are truly His disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Apakah itu kebenaran Tuhan saudara? Saya mau bagi 3 di pagi hari ini. The first one is, Tuhan itu sudah memberkati kita. Jadi say together with me. Tuhan sudah memberkati kita. So God has already blessed us. Yang saya mau bagikan di sini adalah ya memang di situasi sekarang ya, karena kita suka bertanya, kalau kita melalui kesusahan, kita melalui badai di hidup kita sedang bertanya, mungkin Tuhan apakah Engkau memberkati saya? Tuhan di mana berkat-Mu? Tuhan di manakah Engkau? Tapi kebenaran firman Tuhan yang kita harus percayakan adalah that He has blessed us. Jadi saya berbicara kita ini, tadi kan Tuhan Yesus sudah bilang, murid-muridnya. Jadi dari sudut orang percaya. Saya bukan beritakan ini dari orang yang belum percaya, that's a different sermon, but this is from us who has believed and us who has received Christ. Kita sudah percaya, sudah bertahun-tahun kita ikut Tuhan, bertahun-tahun kita ke gereja, tapi kita tidak boleh kehilangan kebenaran Tuhan. Amin. We can't lose the truth. We have to hold on to it. So Tuhan sudah memberkati kamu. Jadi jangan khawatir. Sekarang katanya dolar di Indonesia lagi naik, ya. Ada yang bilang katanya di desa nggak pakai dolar, saudara. Jadi yang pakai dolar itu yang khawatir katanya yang keluar negeri aja, yang kalau di Indonesia nggak. Yang di desa-desa nggak pakai dolar. Banyak perang di sini dan di sana, minyak sekarang lagi naik. There is a uncertainty. Tapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus pegang kebenaran ini. Tuhan masih memberkati kita. Di tengah badai, di tengah kesusahan ekonomi, Tuhan masih memberkati kita. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat
27 sampai 34. Oke? Let's read together. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta? Let me just move to the left so you guys can read. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? And next. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga baku di ladang dan tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo pun dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi Tuhan sudah ciptakan bunga itu, even Raja Salomon, dengan semua glorinya, dengan semua kemewahannya, tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan Tuhan. Ya, jika demikian Allah memandani rumput dan di ladang, dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan apa? Semuanya itu. Keep going. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Jadi kebenaran kita itu di Kristus. Carilah dulu kebenaran itu dan pegang erat-erat dengan kebenaran Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari apa? Cukup. So today's trouble, it's enough for today. Tomorrow will bring its own trouble. Tapi kita gak perlu khawatir. Because tomorrow, Tuhan masih ada di hari besok. Tuhan sudah ada di hari besok. So don't worry. But what shall you eat? What shall you drink? And what shall you wear? God has prepared those for you. Ya. Jadi berkat Tuhan ini, jadi kalau setiap saudara lagi kerja, saudara pikir, kok saya gak naik-naik gaji ya gitu ya. Kan kita suka bertanya tuh. Ya, sekarang kebutuhan hidup sudah tambah mahal, kenapa saya nggak naik-naik gaji? Saudara, kita mesti tahu, kita punya kerjaan aja saudara, itu kita mesti mengucap syukur, amin. Banyak yang nyari kerja, susah dapat kerja, yang kita sudah punya kerja, harus lebih bersyukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi saudara itu nggak menyusahkan diri. Setiap hari kita menanya, Tuhan kenapa kau nggak berkati aku? Kenapa kau buat saya gagal? Itu tidak benar semuanya. Tuhan sudah berkati kamu. Maka kita harus percaya. We have to hold on to this truth. You have been blessed. Jadi di sini saya mau mendefinisikan berkat Tuhan berarti kita cukup. Apa yang kita perlu Tuhan sediakan. So jadi take a moment sometimes in your life and then lihat in your situation in life, apakah Tuhan sudah menyediakan apa yang saya perlu? If the answer is yes, then of course God has blessed you. He has not left you behind. Ya, jadi saudara mesti ingat, kesusahan sehari cukup apa? Untuk sehari. Mungkin sebagai orang tua kita sering bertanya, gimana nih nanti anak saya, mungkin kan kita kan sudah mengakhiri semester akhir nih. Mungkin ada yang graduate college or graduate high school. Dan kita tanya, gimana biayain mereka untuk sekolah? Don't worry about it. God will prepare. Waktu saya sekolah dulu, waktu saya high school, saya kurang percaya saudara. Dan saya sering kali bilang sama anak-anak youth seperti ini. Saya bilang, kalau kamu, jadi di high school itu tuh ada kelas kuliah, AP classes. Jadi kalau kamu masuk AP class, kamu dapat nilai bagus dan kamu ada tes AP-nya dan kamu bisa lulus tes AP-nya itu, bukan cuma kamu dapat high school credit, tapi kamu juga dapat college credit. So you kill two birds with one stone. Sorry, one stone with two birds. So you kill two birds with one stone. Jadi tapi waktu itu saya pikir, wah saya nggak mungkin kuliah. Saya mesti bayar mahal kan, saya out of state tuition. Dan saya bukan orang sini lah, bukan orang Amerika. Jadi tidak bisa dapat scholarship. Tapi ya itu yang membuat saya do really well in the class. Tapi waktu AP examnya itu saya kurang serius.
Saya datang pagi-pagi karena tesnya kan pagi-pagi. Saya pikir enak kalau testing itu, biasanya kita datang pagi, ntar sudah selesai tes kita udah pulang. Jadi saya kerjain aja setahu saya dan saya gagal. Dan saya tidak dapat college credit itu. Tapi tetap lulus kelasnya. Tetap lulus SMA saudara. Cuma gak dapat yang college college credit. Dan gak lama kemudian orang tua saya itu diberkati dengan toko yang mereka masih jalani sampai hari ini. Jadi itu sangat memungkinkan waktu itu untuk saya bersekolah. Nah coba saya kalau misalkan dulu saya take it seriously. Makanya saya bilang sama anak-anak youth, you gotta take it seriously. Even though you don't see yourself going to college, still do your best. Karena you have no idea of the ways that God can open in your life. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, saudara. Jadi kesusahan sehari cukup sehari. Jadi apa yang saudara pergumuli hari ini, ingat, if it's just today, it's today. Don't worry about it tomorrow. Tomorrow will have its own trouble. Ya, ngerti sampai sini kan? Amin. Yang kedua saya mau bilang seperti ini. Kadang kita bisa berpikir bahwa kalau berkat Tuhan itu tuh dilambangkan secara materi. How much do we have defines or resemble how much God has blessed in our life. That's not true. Berkat Tuhan itu bukan diukur dengan betapa kaya saudara. It's not wrong to be rich, okay? I'm not saying that. But kalau kita cuma bisa lihat, oh, I have to have a biggest house, I have to have the nicest car, I have to have the nicest shoe, the newest phone, so I can keep up with the Joneses. Itu kita keliru, saudara. We have to know that God blesses us already, and there's no need for that. Karena ini it's gonna be tricky. Kita berpikir dengan mempunyai segalanya kita bisa dilihat oleh orang lain bahwa kita itu diberkati Tuhan. Itu keliru. It's wrong. Saya mau bilang di Yakobus 1 ayat 14. Ini firman Tuhan bilang seperti ini. Jadi pegang ini baik-baik ya. Catat if you can. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. So temptation comes from our own desires, which entice us and drags us away. Jadi kalau kita sudah mulai mengingini sesuatu dan itu mungkin bukan kehendak Tuhan, kita harus bisa kontrol itu. It's not everything, it's God's will. So I don't want you to get yourself in debt. Jadi saya ajarin ini di anak-anak youth juga. Saya bilang, guys, be careful because when you finish high school, you're gonna start working, right? When you start working, then they're gonna offer you all these credit cards, yeah, all this limit. You can get, maybe 3,000 limit. You can spend and you can pay later. You can get school tuition. You can just get in debt. Mau sekolah pun juga sekolahnya yang paling prestige aja. Yang penting nama sekolahnya hebat. Lu mau utang nggak usah. Don't worry about it. So you force yourself into debt more and more, and then you're being tied in your own desire. Jadi kita harus hati-hati, saudara. Bukan berarti kita mempunyai yang lebih, itu lebih melambangkan bahwa Tuhan itu memberkati kita. Itu kita harus be careful. Dan di Amsal 22 dibilang seperti ini. Verse 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. So just as the rich rule the poor, so the borrower is a servant to the lender. Jadi kalau saudara mau ambil hutang itu you have to calculate it. Ya, kalau misalnya kita mau beli rumah ya kita mesti hutang ya. Of course. Kalau kita mau beli mobil itu kalau kita mesti ambil hutang ya that's fine. Tapi jangan try to live above your means. That's not what God intend for you. Secukupnya aja apa yang Tuhan sudah berkati pakai dulu. Nanti kalau sudah ada berkat lebih ya mau naik Lexus nggak apa-apa. Beli. Ngerti nggak? Ya. Tapi jangan kita masih kerjanya baru kerja, habis itu kita pengennya beli rumah yang 700.000 atau yang 1M. You just gonna be tied in debt. And then remember the Bible ini firman Tuhan. Makanya saya suka bilang kan, kita orang-orang suka komplain kan, kenapa yang kaya itu menjadi tambah kaya, yang miskin menjadi tambah miskin? Ya karena kita menghutangi. Orang kaya itu kan they're the owners of bankers. So how do they make their money? From your interest. Jadi the more you borrow, the more they get rich, and the more poor we become. Ini ajaran firman Tuhan. Jadi hati-hati saudara. Cukupkanlah diri saudara dengan apa yang Tuhan sudah beri. Apa yang gak perlu, skip it.
and then and you will enjoy God's blessing. Now, saya bukan bilang saudara kerja keras, habis itu saudara jangan beli apa-apa. That's not what I say. Karena berkat Tuhan juga dibilang seperti ini. Di Pengkhotbah 5 ayat 19 nggak ada di slide, tapi I'm gonna read it to you. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. And it is a good thing to receive wealth from God and the good health to enjoy it, to enjoy your work and accept your lot in life. This is indeed a gift from God. Jadi bukan apa yang kita terima, bukan menambahi harta kita. Kita kerja keras ya gaji kita memang bisa menambah ya itu puji Tuhan. Tapi menikmati hasil karya saudara, menikmati hasil kerja saudara itu juga berkat Tuhan. Jadi kita harus tahu ini. A couple of weeks ago, I was in New York, ya kan. Saya jalan-jalan aja, dan jalan-jalannya juga nggak ada tujuan. Jadi istilahnya berpetualang lah. Saya diledekin sama teman saya Liv, dia bilang ini si Daniel the Explorer katanya, si bertualang katanya. Kan ada show namanya Dora the Explorer, ini Daniel the Explorer. So I just walk the city, dan ada lihat coffee shop, saya masuk, saya beli. Ada lihat makanan roti, saya masuk, saya beli. Wah gemuk saudara, nggak ada Uvela, nggak ada yang komplain. Saya masuk aja, ya. Saya masuk. Kadang-kadang kalau beli roti, biasanya beli satu. Kalau nggak ada Uvela, beli 3, saudara bisa. Nggak, beli 2. Jadi enjoy, menikmati berkat yang Tuhan sudah berikan. Jadi bukan cuma yang Tuhan berkati, yang Tuhan kasih, tapi itu menikmati dengan hasil pekerjaanmu. Itu juga berkat Tuhan. Karena kalau kita misalkan kita kerja, pikiran kita cuma nabung, dan kita gak pernah mau keluar duit, menyengsarakan diri kita, itu bukan berkat Tuhan, saudara. Ya, jadi harus balance. Jangan kita juga pikir, oh Daniel bilang katanya kita mesti enjoy ya. Oh, swipe your credit card, just buy everything. No, that's not what I'm saying. Ya, jadi jangan terikat dengan hutang, because the borrower is a slave to the lender, and then don't hold on to your wealth too much. Enjoy it. It's a blessing from God. Ya, jadi Tuhan sudah apa saudara? Memberkati kita. Itu poin nomor 1. Yang kedua adalah Tuhan sudah mengampuni kita. Dan saya penting untuk bicarakan ini karena kenapa Tuhan mengampuni itu sebenarnya Tuhan sayang sama kita. So if you feel like the Lord's not loving you, kalau saudara mungkin melewati masa di hidup saudara di mana saudara itu ditinggalkan dengan teman baik atau mungkin putus cinta dan segala macam kan, cila. Kita kan kadang-kadang suka we're beating ourselves. Kita hit ourselves dan kita tuh memukul diri sampai ke bawah. Padahal kebenaran Tuhan itu Tuhan sudah ampuni kita. Jadi saya mau bilang gini, I don't know your past and I don't need to know your past, but I need you to know that God has forgiven your past. Tuhan sudah ampuni masa lalumu. Jadi jangan bawa lagi tuh yang masa-masa lalu. Don't bring the past to the present. We're not in the past, we're in the present. Kalau kamu pernah dinomor 2-kan oleh orang tuamu dan kamu ditindas lah, bagaimana mungkin lah? Jangan salahkan dirimu. Tuhan sudah ampuni kamu. Don't be hard on yourself. Waktu saya mulai kerja di kerjaan saya sekarang ini, saya sempat nanya ada salah satu manajer, dia dari kantor yang di Central in Texas. Kita waktu itu lewat team, saya tanya dia, what is your tip? Can you give me some tips? Like what should I do? Can you give me some advice? Dia bilang kayak gini. Dia bilang, yeah, you're gonna make mistake. Dia bilang, kamu akan buat kesalahan, tapi you have to give yourself grace. Kamu harus menganugerahkan dirimu lah. Di hidup ini kita buat salah, yes. Tapi kita jangan we beat ourselves too much with our mistake. Yang penting jangan diulangi kan. Nah, mari kita baca firman Tuhan. Actually, before we read, I do want to say, banyak sekali itu situasi itu tuh di luar kendali saudara. Kayak tadi saya bilang kalau misalnya ada suatu hal yang pahit, ditinggalkan keluarga atau bagaimana gitu,
Kita jangan salahkan diri kita. It's not our fault. It's in the past. It's out of our control. What is out of our control, it's out of our control. You know? Waktu itu saya lagi baca, saya lagi lihat news actually on my Instagram. Jadi ada salah satu kiper Jerman, namanya Manuel Neuer. Dia itu masuk di Piala Dunia, saudara. So dia sudah umur 40 and he's in the World Cup. They still call his name. I think he's gonna play. Yeah, if you're a Germany fan, congratulations. You get yourself a great keeper. Nah kan kalau kita kan di internet itu kan kita kadang-kadang suka curious kan. Wah orang ini sudah 40, masih berkarya, masih jadi keeper, dipanggil tim nasional. Backgroundnya seperti apa sih? Ya saya mulai baca kan. And then saya mulai baca ada satu hal yang sangat menarik. Jadi di 2010 itu tuh dia belum ternama. Jadi mungkin orang belum memandang dia. Jadi itu dia masih belum dipanggil. Nah dia dipanggil karena ternyata ada salah satu kiper Jerman, bukan kiper starter tapi dia backup kiper, kayak third backup, itu bunuh diri saudara. Jadi dia dipanggil, itu memulai karir dia. Nah kiper yang bunuh diri ini namanya Robert Enke. Kenapa dia bunuh diri? Jadi saya baca sekilas saja dan saya tidak tahu dengan detail, tapi sekilasnya tuh seperti ini. Dia kehilangan anaknya dan selama 6 tahun tuh dia depresi. Dan karena depresinya itu dia bunuh diri. Jadi saya nggak mau tuh saudara, kita sering bilang sama diri kita, kita kehilangan seseorang atau apapun yang outside of your control. Dia kehilangan anak itu kan it's outside of his control. Yang memegang hidup dan mati itu kan Tuhan. Dia kan nggak bisa megang hidup dan mati anaknya kan. Kalau anaknya meninggal, it's out of his control. But he beat himself over year by year pass in depression. Akhirnya apa? Bunuh diri. Jadi we're talking about mental health. In social media is big with mental health. You have to give yourself some grace. You have to leave the past in the past. Because we're in the present. Kita di masa sekarang menuju ke masa depan. Kita nggak bisa, we're not living in the present, going to the past. If I can do that, man, I'll start buying all the stocks. Nvidia stocks, and well, anyway, I'm just kidding. But we're not going to the past, we're going to the future. Jadi apa yang sudah lewat is over. Nah kita baru baca firman Tuhan di Yohanes 8. Ini lagi kebetulan memang yang lagi ngatur sound system, OHP juga Ko Yohanes, terima kasih Ko. Ya, jadi Yohanes 8 ayat 10 dia bilang gini. Ya ini cerita tentang, saudara ingat di Alkitab ada cerita yang perempuan yang dibawa di depan orang-orang Farisi yang mereka mau dakwah dan mereka bilang saja. Jadi sebenarnya tuh mereka mau ngetes Tuhan Yesus sebenarnya. Dan mereka perempuan ini mau dilempari batu saudara. Karena dia berzina. Ya, Tuhan Yesus cuma bilang begini, let's read the word. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Para pendakwa. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu perintah Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah mengampuni, it's in the past. God has restored your life. Now, don't repeat the bad habit. Jangan diulang habit-habit yang gak baik. Dosa-dosa yang dari dulu, it's in the past. Focus in the present. Jadi perempuan ini mau dilempari batu saudara. Tapi Tuhan Yesus tuh keren banget. Dia cuma bilang, siapa yang belum berdosa, cast the first stone. And then satu persatu itu mereka tinggalkan batu itu. Karena mereka pun berdosa. Dan Tuhan ampuni perempuan ini. Dan dia katakan bangkit. Nah Tuhan yang sama juga mengatakan sama saudara. Hal-hal yang di masa lalu, kamu lagi membuat kamu jatuh. Kamu didakwa iblis. Kamu di-accused by the devil. But the Lord is saying to you today, rise, bangkitlah. Apa yang sudah lewat, it's in the past. You are in the present, going to the future. So rise, people of God. You have to hear this. God has forgiven you. Tuhan sudah ampuni saudara. Jadi tidak ada gunanya lagi kita merenungkan apa yang di masa lalu. Apalagi itu outside of your control. It's in the past. Go to the future. Live in the present. Change. And
be renewed. And so give yourself some grace. Jadi kata kunci jangan diulangi. Ya, tadi saya sempat singgung dengan mungkin orang tua kita pernah menumpuk banyak beban, dan a lot of expectation in our life. Ya, jangan diulangi. Gimana cara jangan diulanginya? Jangan diulangi ke anak-anak kita. Teach them dengan baik. Teach them with the word of God. Jadi mereka bisa kenal siapa Tuhan itu. Yang Tuhan yang menyertai mereka. Jadi yang sudah berlalu, yang lalu sudah berlalu, memilih untuk tidak hidup di masa lalu. The past is the past. We are now in the present. So you gotta give yourself some grace. Di kerjaan saya juga make mistake, saudara. Jadi advice ibu ini tuh yang saya bicara waktu sebelum saya mulai, waktu saya baru mulai, ini sangat melekat di hati saya karena I made a mistake. Dan saya made a mistake bukan saya sengaja, saya memang tidak tahu. And then saya dipanggil. Ya kan kalau dipanggil manajer kan kita takut, saudara. Kayaknya, Daniel, can you please call me? Wah, siap. Saya telepon itu deg-degan. Tapi puji Tuhannya, Tuhan itu juga baik. Nah, saya baru dapat manajer baru karena mereka dirotasi di kerjaan saya. Dan manajer ini dikenal sebagai orang yang sangat strict, yang tidak neko-neko lah. Ya itu memang nggak apa-apa, it's okay. Waktu saya dipanggil, Daniel, can you please call? Can you please come over here? Kalau saya di kantor, dia nggak bilang call. Kalau di kantor, can you please come to my desk? Jadi saya datang tuh, saya bilang saya kencing dulu ya. Because I'm nervous. Jadi I'm nervous and I'm like, I came back and I said, yeah, what's going on? Dia bilang, oh nggak, saya cuma mau bilangin. Kamu kan melakukan A, B, C, jangan lakukan yang ini. Kamu lakukan yang CBD, misalnya CDE misalnya gitu. Baik sekali. Di office dikenal orang yang strict. Ya memang dia strict, orangnya clear, maksudnya tegas. Tapi dia juga dia nggak bilang kayak gini sama saya. He didn't say this. Kenapa kamu buat seperti ini? Kamu emang nggak bisa? He didn't say any of that. He just say, no, you made a mistake, I get it. Don't make it again. Ya kan? Tuhan juga bilang, you made a mistake in the past, I get it. Don't do it again. Jangan diulang lagi, saudara. Amin. Ya, jadi saudara itu Tuhan sudah mengampuni kita, so give yourself some grace. Okay? You have to give yourself grace. You have to know that God has forgiven you because He cares about you. Nah, selanjutnya adalah Tuhan menyertai kita. He is with you at all times. Berapa khotbah yang lalu yang waktu saya sempat share di sini, saya pernah share tentang Yusuf kan. Nah Yusuf itu tuh disertai Tuhan. Nah saya sering kali waktu saya baca, nah kita kan kalau baca Alkitab mungkin kita sudah tahu ceritanya bagaimana. We already know the ending. But sometimes when you read the Bible, kita bisa menaruh diri kita in that person's shoe. Jadi in this case kita taruh diri kita di kehidupan Yusuf. Can you imagine? Kamu dikhianati saudaramu, kamu dibuang, kamu dijual sebagai budak ke Mesir, dan kamu tuh tidak punya siapa-siapa. You in that? Ya tentu saya percaya Yusuf ini mungkin dia merasa lonely, takut mungkin. Tapi semuanya itu tidak merubah dia menjadi orang jahat, saudara. Karena kita tahu setelah itu langkah-langkah yang dia lakukan, dia itu mengerjakan yang baik. Di rumah Potifar, dia mengerjakan yang baik. Waktu mau diajak tidur sama istrinya Potifar pun juga dia bilang tidak. Dia punya prinsip, saudara. Karena Tuhan menyertai dia. Dan Alkitab catat, apapun yang Yusuf lakukan itu, Tuhan buat berhasil, saudara. Jadi, kalau Tuhan sudah menyertai saudara nggak usah takut. He's with you. He's gonna help you. Apapun yang saudara face, kamu belum tahu. Kamu baru dikasih tugas ini. Dan ini kamu belum ada experience sama sekali. Lakukan aja yang terbaik. The Lord will be with you. Di rumah Potifar dia diberkati. Dia masuk penjara kan. Di penjara pun dia menjadi berkat buat di penjaranya. Dan akhirnya dia dipromosikan sama Tuhan menjadi Perdana Menterinya Mesir. Dan itu dia juga menjadi berkat buat bangsa Mesir dan juga bangsa Israel at the time.
So God is with you. Tuhan bilang begini di dalam Matius 20 ayat 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan takut. Again, kita akan mendengar banyak cerita. All the news out there. You know what? The one thing that I don't hear from the news is that they don't mention about God. They don't mention about God is going to be with you. God's going to be for you. He doesn't say any of that. Nanti diceritakan ini lagi Strait of Hormuz lagi ditutup. Ditutup sama orang Iran. Nanti itu juga ditutup dengan orang Amerika. Jadi saling tutup menutup. Di blok. Kan kita pikir wah nanti minyak bagaimana bisa $10 satu galon. Itu kan it's outside of our control. Yang kita harus ketahui adalah Tuhan menyertai kita. Tuhan juga menyertai bangsa ini. Makanya saudara perlu berdoa buat negara ini. Supaya keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut. Kalau kamu mendengar berita-berita yang gak enak, tetap lakukan yang baik. Seperti Yusuf, dia lakukan yang baik. Nah di kerjaan ada lagi. Saya melakukan sesuatu dan saya tahu itu benar karena kan ini apa yang sudah diterapkan dari atas. Jadi saya cuma implementasikan dengan pekerjaan saya sehari-hari. Nah waktu itu kita lagi team meeting nih saudara. Lagi meeting, ada manajer, ada supervisor, dan ada teman-teman kerja saya. Dan salah satu teman kerja saya dia bilang begini, Daniel, kamu ingat gak ada satu account yang kamu kerjain itu yang kamu kasih sesuatu apa gitu. Maksudnya dia mau I don't know what her intention were. And until today I don't know, but saya takut dong. Saya pikir, wah di mention, jadi supervisor saya tanya gini, Daniel, do you still have nomor account-nya? Aku bilang, saya nggak ada, saya udah lupa. Saya bilang, oke nanti saya cari. Mau dicari sama dia saudara. Jadi dicari, akhirnya diketemukan. Saya pikir, well at the time I wasn't really nervous, karena saya tahu, I'm doing what they're supposed to tell me, so if I made a mistake, then I'm just gonna say sorry, I said. Jadi waktu dicari, ditemukan, supervisor saya bilang seperti ini. Jadi teman kerja saya ini yang mengingatkan perkara ini, dia pikir dia nggak setuju sebenarnya dengan apa yang saya lakukan. Jadi supervisor saya, dia bilang, oh saya sudah temuin account-nya. Dia bilang, oh kamu udah kerjanya yang benar kok, dia bilang, it's already right. And then gak lama kemudian manajernya datang. Saya lagi kerja, didatengin sama manajer saya yang strict ini. Dia bilang, yeah you did the right thing. This is what I've been telling the team to do. Jadi kalau kita melakukan yang benar saudara, Tuhan sertai, we don't have to be afraid. You hear what I'm saying? Amin. Jadi dimanapun saudara berada, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan menyertai saudara. Kalau Tuhan sudah menyertai Yusuf di masanya, Tuhan yang sama juga menyertai saudara hari ini, hari esok, dan seterusnya. Jadi saudara jangan takut, saudara jangan gentar. Tadi nomor 1 apa? Tuhan sudah memberkati kita. Nomor 2, Tuhan sudah apa? Mengampuni kita. Dan nomor 3, Tuhan itu menyertai kita. Ini kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin kita tanya, Tuhan sudah naik ke surga. Bagaimana dia bisa menyertai kita? Lewat Roh Kudus. Di 1 Yohanes 4 ayat 13 dibilang seperti ini, saya akan bacakan kepada saudara. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Jadi Roh Kudus itu diutus. Memang minggu ini kan memang minggu Pentakosta, ini peringatan saudara. Bahwa Tuhan waktu dia naik, dia berjanji dia akan mengutus rohnya kepada kita. So we live and we're guided by the Holy Spirit in our daily lives. Jadi Roh Kudus yang diutus di kehidupan kita secara pribadi, dan Roh Kudus yang akan guide us to make it through. The Holy Spirit will guide us to go through this thing called life, difficult life. Jadi kalau saudara gentar, saudara takut, kita kembali lagi pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah bilang? Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai kepada akhirnya Tuhan akan menyertai orang-orang yang percaya dan yang berharap kepada Dia. Jadi ini sedikit cerita. Karena kan kita suka, saya mau bilang
daripada kita mumet pikiran kita mikirin yang gak perlu, kita coba pikirin apa yang saya harus lakukan Tuhan. Mungkin itu bisa telepon salah satu orang yang kamu sudah gak ngobrol sudah lama, kan bisa saudara. You call them and you see how they're doing, right? Jadi di kerjaan saya ini lagi, going back to my work. Because I've seen so many things that God has done yang I never thought it was possible. Dulu di kerjaan saya itu, maybe I've told you the story before, ada satu bapak yang dia mentor saya. Dan dia sudah pensiun saudara, baru Januari kemarin ini. Dan waktu itu saya lagi nyetir. Cobalah telepon dia namanya Doug, Mr. Doug. So I call, hey Doug, how you doing? Kita ngobrol-ngobrol gitu. Soalnya Roh Kudus itu mengingatkan ini di hati saya. Kita tuh jangan cari orang waktu kita butuh aja saudara. Waktu dia sudah tolong kita mesti tetap ingat. Papa saya tuh selalu ngajarin kalau kita orang udah nolong, kita mesti tahu diri. Ya, jangan pura-pura bego istilahnya. Udah ditolongin. Jadi saya telepon. Habis itu dia bilang begini, hey Dan, saya mau pergi vacation nih, dia bilang. Oh ya, mau kemana? Saya mau ke Florida, dia bilang. Tapi saya ini punya anjing 2. Kamu tahu gak ada yang bisa jaga anjing, dia bilang gitu. Saya pikir Evander waktu itu langsung. Tapi kan dia gak kenal Evander. Aku bilang, yaudahlah, I'll do it for you. Aku bilang, saya jagain. Dia bilang, oh iya, lu di rumah gua. Anjingnya gak ke rumah lu, gak apa, lu di rumah gua aja. Gua ada internet yang paling cepet, dia bilang gitu. Dia bisa kerja di rumah, dia bilang kayak gitu. Oke, I said. Jadi ya, ada suatu connection yang I really appreciate karena Tuhan itu membukakan suatu hal yang I never thought about. So I've been living in Cumming for the past 10 days actually, and I actually enjoyed it. It's actually very nice. Dikasih kepercayaan itu ya tentu saya diingati Tuhan, ini mesti hati-hati. Karena dia bilang kalau setiap kali anjing itu keluar itu mesti pakai tali. Nggak boleh nggak pakai tali karena ada serigala buas. They have a coyote. Coyote what is coyote? Anjing liar di Indonesia, seperti itulah. Jadi takutnya anjingnya dimakan, saudara. Saya ngerti lah of course. So harus jalan dengan baik. Jadi kita dikasih kepercayaan, harus kerjakan dengan baik. Ya, jadi it's actually pretty cool that I get to do this. Jadi jangan cari orang aja waktu kita perlu ya saudara ya. Ya, tetap maintain your relationship. Call them, ask them how they're doing, right? Jadi kembali lagi, Kristus adalah kebenaran. Nomor 1 tadi apa? Tuhan sudah memberkati kita. Nomor 2, Tuhan sudah mengampuni kita. Dan Tuhan menyertai kita. The Holy Spirit will guide you in every aspect of your life. The Lord has already blessed you. And the Lord has already forgiven you. Kita harus pegang dengan 3 kebenaran ini. Dan kembali lagi kepada Yohanes 8 tadi. Katanya kata Tuhan Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah mengampuni, dan Tuhan menyertai saudara. Demikianlah firman Tuhan. I just pray that you will be blessed. I just pray that saudara gak hidup dalam ketakutan. Apalagi sekarang kemarin tadi ada yang bilang sama saya, ada isu lagi sekarang kalau mau bikin green card mesti pulang ke Indonesia dulu baru bisa bikin. It's out of our control. We don't have to be afraid. Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan sudah menyertai kita di masa lalu, pasti Tuhan menyertai kita di masa sekarang dan di masa berikutnya. Amin. Ya, udah muka-muka lapar ini semua. Tuhan berkati. Let's pray. Saya undang tim musik untuk siap-siap maju. Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh setia di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu. Dan tidak ada yang kami bisa untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau terlalu baik. Tuhan, kami mau menaruh harapan kami kepada Engkau. Kami mau percaya kepada firman-Mu dan berpegang kuat Tuhan kepada firman-Mu. Bahwa Engkau telah memberkati kami. Bahwa Engkau telah mengampuni masa lalu kami
You have restored our life and you have made us whole. Dan Engkau juga tetap menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, kasih setia-Mu. Roh Kudus, saya berdoa pada hari ini Tuhan, supaya Engkau bertahta di semua pikiran umat-Mu. Apa yang mereka lagi pergumulkan Tuhan, Kau berikan jalan keluar. Apa yang mereka lagi struggling, Kau berikan mereka hikmat, supaya mereka bisa mengendalikan semuanya itu Tuhan. Mereka tidak takut, mereka tidak gentar, karena Tuhan bersama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, for your word. In Jesus' name we pray. Amen.